setelah kemudian iblis merasuki Yudas, apakah Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus atau Yudas tidak menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Mana yang betul? Dia menunjukkan, tetapi berarti memberontak terhadap Allah. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Itu artinya iblis mau agar Yesus diapain? Yesus naik ke... Itu apa? Apa tujuannya Yudas kemudian menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Apa tujuannya? Apa tujuannya iblis menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Di situ dikatakan uang dan dengki. Uang kan? Uang dan dengki. Nah, apakah hanya uang? Ya, uang dan dengki. Supaya Yesus ini, dia menyesal. Yesus ini supaya dibunuh, betul? Karena apa? Karena uang. Iya, Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat apa? Salib atau tidak disalib? Dia laksanakan. Iya, saya tahu. Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Manusia akan pergi. Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Loh, kamu membaca sendiri di dalam Alkitab. Boleh saya menanggapi? Itu ketawa saya, Bang. Tertawa saya itu tertawa kemenangan. Anda sabar. Anda mengatakan Yesus itu dikhianati Yudas. Iblis merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus. Tujuan berkhianat kepada Yesus agar Yudas ini menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuannya kemudian agar Yesus ditangkap. Tujuannya supaya Yesus disalib. Berarti iblis menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Berarti salib itu adalah hadiah dari iblis. Sudah ya? Telan itu. Telan itu, Bang. Telan. Iblis mau agar Yesus disalib. Akan diserahkan. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Sudah, titik. Nanti pemain udah diam. Ya udah, kamu diam. Nanti pemain, silakan pejuang silakan. Ya, Saudara Indra diam ya. Diam situ ya, Di. Bernarasi dulu ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, gini Bang, kalau saya melihatnya justru begini, bahwa Yudas yang dirasuki oleh iblis itu pun bagian dari penggenapan. Kenapa? Karena dalam Matius itu menjelaskan ya, bahwa Yudas itu ketika dia mengetahui Yesus mau disalibkan itu, dia menyesal dan dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam besar, ya kan? Nah, uang itu dipakai oleh imam-imam itu untuk membeli sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk, kalau nggak salah ya saya. Nah, itu bagian penggenapan dari kitab para nabi juga yang menjelaskan bahwa ada uang darah lah istilahnya itu namanya. Nah, jadi saya melihatnya justru bahwa oh iya, orang yang dirasukin setan pun Tuhan pakai itu untuk menggenapi firman-Nya loh gitu. Artinya apa? Tuhan berotoritas di situ. Jadi yang menang siapa? Ya Tuhan lagi di situ, ya kan? Jadi saya melihatnya bukan ini keberhasilan setan. Ya memang setan berpikir berhasil ketika dia bisa menyalibkan Yesus. Sama, ya kan? Tapi karya salib itu puncaknya bukan di kematian Yesus, tapi pada kebangkitannya. Karena Paulus bilang, percuma kita memberitakan Injil kalau dia tidak dibangkitkan. Kalau dia nggak bangkit itu percuma gitu. Jadi puncaknya itu ada di kebangkitan justru, gitu ya. Jadi ya menurut saya kemenangannya itu adalah di kebangkitan. Makanya saya menyembah Yesus, Tuhan yang hidup itu, begitu Bang. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan sini kan temanya penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan kan gitu? Karya Tuhan Bang. Di mana Tuhan kemudian? Ya, sabar dulu. Okay. Anda bernarasi terlalu panjang. Sekarang begini, tolong tunjukkan di mana Tuhan menginginkan pembunuhan kepada orang yang benar. Pembunuhan itu tidak pernah dibenarkan. Artinya gini, baik pengkhianatan Yudas
apa yang dilakukan oleh orang-orang imam-imam besar, ya kan, tentara Romawi, itu semua kejahatan. Pembunuhan itu kejahatan. Dan itu yang juga ditanggung oleh Yesus di salib itu. Begitu, makanya Yesus bilang di 7 perkataan salib, salah satunya adalah, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu dosa juga yang harus dia tanggung, begitu Bang. Begitu menurut Iya, saya. mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan Dalil apa, Bang? menginginkan? Dalil apa? Tuhan menginginkan pembunuhan, penyaliban. Dalilnya mana? Yesus kan bilang juga tuh, dia ceritain sama murid-muridnya kan, bahwa anak Saya manusia butuh akan dalil. diserahkan. Oke, Iya, anak manusia itu kan Yudas juga anak manusia, Bang. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap anak yang dikasihi itu, di mana dalilnya? Matius 26 ayat 2. Matius? Matius 26 ayat 2. Bang, Tuhannya yang mau. Di mana itu tertulis? Kenapa? Tuhannya yang mau. Itu kan Matius itu ditulis tahun 62. Yang saya tanya ini Tuhan mau supaya penyaliban terhadap orang benar itu tertulis di mana? Oke. Nah, karya salib itu kan sebenarnya juga sebuah nubuatan kan, bahwa sudah dinubuatkan di Yesaya ya kalau nggak salah ya, Yesaya 53 kalau nggak salah ya, tentang hamba yang menderita itu. Penderitaan hamba. Kalau begitu Yesaya 53 ini Tuhan yang menginginkan gitu. Oh, iya dong. Berarti Yesaya Makanya 53 ini firman Tuhan. Iya. Oke. Jawabannya berarti clear di Yohanes. Gini Bang. Jawabannya dalilnya Yohanes 3 ayat 16. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes itu muncul nanti di tahun 40-an. Jangan. Kita harus bercerita sebelum kejadian. Kok Anda menceritakan? Kalau saya pun menulis, hadir saya pada saat itu tahun 40-50, saya juga bisa mengarang. Oh, pembunuhan itu adalah untuk supaya harga minyak naik. Suma, kau bisa karang apa? Kau pernah karang buku apa, Suma? Sekarang kita Yesus itu berkata apa, saudara? Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang dirinya yang tertulis di dalam kitab Taurat, kan? Ya. Bukan di dalam kitab Yohanes, kitab Matius, bukan, tapi Taurat, kitab para nabi, dan juga kemudian kitab Mazmur. Jadi jangan bawa-bawa tentang penyaliban itu, Anda bawa-bawa perjanjian baru, nggak ada, nggak nyambung. Enggak Bang, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Oh, nggak bisa, siapa bilang satu kesatuan, satu kitabnya untuk Yahudi kok. Di mana kitab perjanjian Yahudi untuk orang Kristen? Mana tertulis? Itu satu kesatuan, kan penggenapan. Satu kesatuan dari mana? Dari Hong Kong. Itu ulah kalian. Itu kan asumsi Abang. Loh, sekarang kalau begitu tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya bahwa hukum perjanjian lama itu untuk orang Kristen? Karena gini Bang, itu pertanyaannya sama Jangan juga. karena itu pembenaran. Kalau karena saya butuh dalil. Dari mana Mazmur dalilnya? 140 Bang. Itu penyempurna. Mazmur 147. Mazmur 147. Peraturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau cuman pembenaran kayak gitu itu lumayan mengacaukan itu. Ulangan 33 nomor 4. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Kalian Bani Tahayul. Kami Yakub Bang. Apalagi Indra ini Bani Kampret. Dengar. Proses penyaliban itu ada di Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 17. Silakan. Sebab anjing-anjing menggepungnya aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu dinubuatan kan tidak? Penyaliban Yesus. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Yesus dari salib yang kelima. Yesus disalibkan nggak pada? Berarti itu adalah penyaliban. Indra. Yesus ada nggak di atas tiang salib pada malam hari? Ada nggak? Indra. Apa yang salib di malam hari? Iya, lah di situ Mazmur 22, orang yang disalib yang dinubuatkan itu teriak juga di pada malam hari. Ada nggak Yesus teriak di malam hari di atas tiang? Mana? Mana dia berteriak di malam hari mana? Mazmur 22 nomor 2 kau baca, Indra. Makanya yang kebanyakan itu minum balok, minum tua. Kau belajar di mana kau itu? Kau belajar sambil coli kah? Dengar. Mana di malam hari? Allahku, mengapa engkau Itu ada kata malam, dan di malam aku teriak, tetapi tidak Mana juga kata malam? Aku teriak, kau bodoh sekali, Suma.
Sekali kamu, Tuh, kamu dengar, saya bacakan. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Apa itu? Di Mazmur berapa? Mazmur 22 ayat 2 tidak berkata begitu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahlul. Di data nomor 2 itu jelas. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apa sih kau ini? Apakah itu di kayu salib? Bang Jumaya. Iya, belajar lagi, Bang. Saya tanya, itu perkataan di kayu salib? Tidak ada. Lah, kamu mengambil data kitabnya Yahudi, kau ambil kitabnya Yahudi, kau curi untuk kau cocok-cocokkan dengan agama paganmu itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Mana ada Yesus berseru di malam hari? Popo kapang. Di mana Yesus teriak pada malam hari? Di mana tertulis? Di mana? Perkataan mana perkataan? Aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Bodoh sekali saya bilang kau bodoh karena itu bukan perkataan Yesus. Kau bilang tadi itu nubuatan untuk Yesusmu. Sekarang kau bilang bukan perkataan untuk Yesus. Perkataan yang kelima di kayu salib, Yesus berkata, Allahku, Allahku. Mengapa kau meninggalkan aku, katanya. Itu perkataan Yesus di kayu salib. Itu yang menunjukkan bahwa dia disalib. Itu nubuatan. Kalau ayat yang ketiga tidak, bukan. Itu data nomor kedua. Dari mana kau tahu bahwa itu bukan Yesus? Kau bawa daripada kitab perjanjian nubuatan itu, kau lihat kembali ke dalam kitab perjanjian baru. Apakah dia selaras? Itu perkataan Yesus di kayu salib atau bukan? Maka kau akan melihat yang cocok. Lalu itu nomor 2-nya untuk siapa? Nomor 1 untuk Yesus, nomor 2 untuk siapa? Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus makanya. menunjukkan bahwa dia dibuatkan. Makanya adik Dinda dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Kalau kamu mengambil, dengar. Adik Indra yang unyu-unyu yang blow on, yang giginya belum tumbuh, dengarkan saya. Dengarkan saya, Dek. Apa? Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada waktu malam. Di mana Yesus berseru pada waktu malam, Cahayu? Kamu nggak malu? Perkataan yang kedua, itulah perkataan. Apa sih orang ini? Jadi kamu nggak malu? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong sama Tuhanku? Kamu nggak malu? Kepada Tuhanmu di mana? Saya tanya. Ini tertulis. Ini tertulis di kitabmu. Kapan Allahmu datang dan berbicara kepada kalian? Ini Yesusmu teriak kepada Tuhanku, itu tertulis dalam kitabmu. Gimana sih lo? Kapan kau bilang kepada Tuhanku? Ini di dalam kitabmu tertulis. Yesusmu, Tuhanmu berteriak memanggil minta tolong kepada Tuhanku. Ketemu Tuhanmu, kapan kau bisa buktikan? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Gimana dong? Tunjukkan. Allahku, mengapa kau tidak menolong aku? Ini Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Mana kau tunjukkan Allahmu mana? Ini tertulis di kitabmu. Kau baca coba itu. Buktikan. Itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhan kok minta tolong? Minta tolong kepada siapa lagi?
Itu kepada Tuhanku. Udah ya Indra ya, Indra, kau ke gereja aja dulu Indra. Allah meninggalkan dia. Kau ke gereja, masuk ke toilet, colok pantatmu sendiri. Karena kau seorang pendeta kan, tapi otakmu tidak berfungsi. Ilaku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayat itu menjelaskan mengenai kesendiriannya, Bang, begitu, Bang. Nah, terus kenapa Tuhan minta tolong? Dalam kemanusiaannya. Oh, manusia. Ya, karena dalam kemanusiaannya dia sebagai karya penyelamatan Allah, karena akan merasakan sakit seperti disalib. Karena Yesus itu kan dalam inkarnasi Allah, dia itu 100% sepenuhnya manusia, begitu. Tapi orang Yahudi kok enggak? Orang Yahudi ketika menerima tentang Tuhan, dia tidak ada lagi konsep-konsep pagan kayak gitu, Bang. Kok bisa ya? Nggak ada konsep pagan kayak gitu. Tuhan menderita, Tuhan butuh makan, Tuhan minum. Karena mereka sudah diajarkan di dalam kitab mereka Yeremia 31, 34 jelas dikatakan di sana. Jelas itu. Mereka tidak lagi mencari-cari Tuhan kayak mana, Tuhan mati dan seterusnya. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil. Itu kan karena Allah menyatakan diri, Bang. Allah menyatakan dirinya, bukan berarti Allah sepenuhnya menjadi manusia, begitu. Ya, tidak perlu lagi. Sedangkan kalian sibuk, anak orang kok anggap Tuhan. Orang Yahudi sudah tamat, Tuhannya itu tidak serupa dengan manusia, udah tamat mereka. Sementara kalian yang dari barat ini justru sibuk melantik anak orang jadi Tuhan. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ada nggak? Ketika murid-muridnya harus dibedakan begitu. Karena Kristen itu tidak menganggap manusia sebagai Tuhan, tapi karena dijelaskan di Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, dikatakan di situ bahwa berarti Allah adalah roh, begitu. Bukan berarti manusia. Tuhanmu beda dengan Tuhannya orang Yahudi, karena Tuhannya orang Yahudi itu bukan roh. Mana ada Tuhannya Yahudi roh? Roh itu makhluk. Dalam kekristenan, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi untuk makanya Allah menyatakan dirinya, yaitu manifestasi. Ya, apa bedanya dengan orang Hindu? Apa bedanya dengan Hindu? Brahman tidak bisa dilihat, maka dia datang dalam bentuk Krishna. Apa bedanya? Karena Allah menyatakan dirinya sebagai karya penyelamatan, begitu. Apa tujuannya Allah menyatakan diri? Kan pasti ada tujuannya, begitu. Yang mengatakan Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia itu kan kalian. Tuhannya sendiri ada nggak menyatakan itu? Nah, makanya dalam kekristenan, Bang, itu tidak sepenuhnya Allah Bapa itu dia berinkarnasi menjadi manusia, begitu. Karena sang firman ini keluar dari Bapa, begitu, Bang. Keluar dari Bapa. Ya, firman memang keluar dari Bapa. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Semua manusia, bukan cuma Yesus. Anda juga adalah firman yang keluar dari Bapa. Tidak apa begitu, bedanya dengan Yesus? Karena seperti di Kejadian itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, karena di situ berulang kali ya, Allah sama berfirman. Yesus juga diciptakan begitu. Dengan firman-Nya. Allah berfirman, jadilah Yesus. Nah, kalau bisa Bang Juma kasih ngomong lah orang, jangan cuma Abang Ayi dengarkan. Yesus tidak diciptakan, Bang. Yesus tidak diciptakan. Dia dilahirkan, Bang, bukan diciptakan. Apa ciptaan itu? Apa itu yang dimaksud ciptaan itu apa, Bang? Ciptaan itu berasal dari kata apa? Cipta. Cipta itu apa? Karya. Karya itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi diciptakan ada. Itu, ya iya, Bang, yang belum ada menjadi ada. Kan sebelumnya manusia memang sudah ada, Bang Adam, Bang, begitu, Bang. Ya, berarti samanya kita dengan Yesus kalau gitu. Yesus tidak diciptakan. Apa sih Yesus tidak diciptakan? Gimana ceritanya? Yesus tidak diciptakan. Otakmu robek. Gimana ceritanya Yesus tidak diciptakan? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Apa di situ? Ya. Apa itu? Ya. Perkataan itu telah menjadi. Berarti diciptakan menjadi apa? Menjadi daging. Untung nggak dikasih kecap. Di situ menyatakan bahwa firman Allah itu
dan rohnya ya yaitu bagian dari Allah Bapa, yang keluar dari Bapa, yang Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Itu berinkarnasi menjadi manusia, begitu Bang. Bukan berarti ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yahudi berinkarnasi menjadi anaknya Maria. Karena firman tidak diciptakan Bang. Karena firman itu pencipta. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, begitu. Lah Yesus ini bukan firman-Nya. Yesus adalah firman gitu. Maksudnya di mana dalilnya Yesus adalah firman? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Yohanes 1 itu firman bersama dengan Tuhan. Firman yang bersama dengan Tuhan. Ada nggak Yesus di situ? Nggak ada. Nanti setelah menjadi daging baru ada Yesus. Gimana sih abang ini? Ya itu dia, karena itu berinkarnasi Bang, begitu. Dia berinkarnasi pula. Maksudnya apa berinkarnasi? Gitu. Maksudnya apa berinkarnasi? Abang ngerti nggak arti inkarnasi? Iya, saya ngerti. Terus bagaimana caranya? Berarti Tuhan berubah gitu? Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Allah menyatakan dirinya begitu. Allah menyatakan dirinya. Iya, Tuhan berubah. Begitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kan begitu? Nah, makanya perlu dipahami tujuan Allah menyatakan diri ini apa kan? Sebagai itu kan karangan kalian, itu karangan kalian, begitu. Itu karangan gereja, itu karangan kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk apa? Menurut Yesus, itu bukan karangan kami, itu dari Alkitab kok Bang. Ya itulah kitab kalian, karangan kalian. Itu bukan karangan kami, itu karangan memang fakta di Alkitab begitu. Sekarang begini, coba Anda baca kitab saudara Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya di situ? Yesus kan? Ya, karena kami kan pengikut Kristus. Tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang inkarnasi itu mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kan Yesus yang harus dipercaya. Nah, mana inkarnasi menurut Yesus? Dijelaskan di ayat Yohanes 1 ayat 14 tadi, firman menjadi manusia. Yang saya minta Yesusnya yang menjelaskan, bukan pengarang Yohanes. Alamak, kan Yesus yang harus dipercaya. Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan hambanya yang suci. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi itu? Di mana? Ya, karena dia berulang kali berkata, dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak yang dalam kemanusiaannya begitu. Iya, di mana dia membahas tentang inkarnasi itu? Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Mana inkarnasinya? Di Filipi 2 ayat 6 ayat 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Yesus yang harus dipercaya, Yesus. Hei, Paman, Yesus yang harus dipercaya, bukan Paulus. Alamak, gimana sih orang ini? Oke. Siapa yang percaya kepada Yesus peroleh hidup, bukan percaya Paulus. Yesus berkata apa? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Gimana sih saudara? Kan di mana Yesus berbicara? Di Yohanes kan sudah dijelaskan, firman menjadi manusia gitu. Itu bukan ucapan Yesus, kan yang harus dipercaya Yesus. Dan sebelum-sebelumnya Nabi ribuan tahun sudah menjelaskan bahwa nanti akan lahir seorang anak dari, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah Yesaya 9 lagi kamu bawa. Yang harus dipercaya ini Yesus. Yesus. Bukan yang lain. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan hambanya yang suci. Iya, karena kan siapa yang percaya kepada hambanya si Yesus ini memperoleh hidup kekal. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi? Jadi inilah, jadi itulah. Di mana Yesus mengatakan itu? Sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi melalui perantaran para nabi. Yesus harus dipercaya berkata siapa, kepada perantaran nabi-nabinya begitu. Yang harus dipercaya siapa menurut Tuhan? Yesus atau yang Anda sebutkan tadi?
begini, karena dalam hakikat dan keberadaannya Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelumnya dia sudah menubuatkan dirinya sendiri melalui perantara nabi-nabi begitu. Yesus sederhana bukan? Aku adalah manusia yang tadinya adalah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana dalilnya? Di Yohanes 5 Bahkan dia mengatakan ayat 58 dia berkata sebelum Abraham jadi aku telah ada begitu. Alamak, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Hei, Anda lihat gunung yang paling tinggi di bumi ini. Dia sudah ada sebelum Abraham, Adam ada. Tuhan kanlah itu. Lucu ente ini. Itu bukan pernyataan inkarnasi. Anda kan membawa doktrin Yesus inkarnasinya Tuhan. Jangan kebak aku ada sebelum Abraham ada. Apaan sih? Sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya baru dia ada. Sekarang permasalahannya, di mana Yesus mengajarkan tentang inkarnasi. Aku tadinya adalah sapi, sekarang aku adalah ayam. Mana? Ada. Ya, sudah dinubuatkan para nabi begitu. Kenapa pula nubuatan lagi yang kamu bahas? Karena yang Allah harus dipercaya Yesus melalui perantara nabi. Nubuat. Gitu. Karena melalui kan perantara nabi. Nabi Musa juga harus dipercaya. Kan Yesus yang harus dipercaya. Iya, dia kan berfirman berbicara melalui perantara nabi-nabi begitu. Dan nabi-nabi itu Yesus sudah ada di tengah-tengah. Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia, di atas bumi. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sedangkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan Yohanes 3:16. Ya karena dia sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi ribuan tahun yang lalu. Kenapa begitu. Bukan Yesus yang berbicara langsung? Bukankah dia itulah yang harus dipercaya? Karena Yesus kan belum ada. Bagaimana dia menubuatkan dirinya sendiri? Yesus ada di bumi belajar. Bahkan dia mengajar selama 3 tahun. Kenapa dia nggak mengajarkan dirinya seperti itu? Kenapa justru Anda yang lebih jago daripada Yesus? Sebelum inkarnasi, Allah sudah memakai para nabi mengatakan bahwa dia akan menyatakan dirinya begitu, Pak. Coba. Kalau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, ketika dia menjadi manusia, aku datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kalau dia adalah inkarnasi Tuhan, dia harus mengatakan atas kehendak siapa? Dia kan inkarnasi Tuhan. Aku adalah inkarnasi Bapa. Apa ucapannya? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Loh, bukankah dia Allah sendiri? Iya, Allah sendiri. Ya. Kenapa dia masih menyebut atas kehendak Allah yang ada di langit? Dia dalam inkarnasinya berbicara kepada Bapa bahwa itu adalah kehendak Bapa begitu. Apa itu inkarnasi? Hei, apa itu inkarnasi? Seibarat manusia jadi babi. Itu inkarnasi. Orang berinkarnasi menjadi babi. Tidak ada lagi orangnya. Yang ada cuma babi. Inkarnasi itu. Apa itu namanya? Perwujudan roh yang dari tidak kelihatan. Roh itu kan tidak kelihatan. Apa sih orang ini? Menyatakan apa sih orang ini? Anda berbicara inkarnasi itu ibarat orang jadi babi ngepet. Tak ada lagi orangnya. Yang ada tinggal babinya. Itu beda Yesus lah. mengatakan, itu kan manusia begitu Bang, bukan roh. Apa sih? Inkarnasi itu perwujudan roh. Pandai-pandaian Anda ini. Pandai-pandaian Anda ini. Yesus yang berhak atau Anda yang berhak menyatakan siapa Yesus? Jawab. Anda atau Yesus yang berhak menyatakan siapa dirinya? Allah sendiri menyatakan dirinya. Sekarang saya tanya sama Anda, yang punya kapasitas menjelaskan tentang siapa dirinya, Anda atau Yesus? Alkitab. Ini cara ular tua bicara kayak gitu. Alkitab. Orang sudah jauh. Seketika Yesus dianggap sampah. Anda melantik Yesus adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Yang bisa menjelaskan itu siapa? Anda mengatakan, Alkitab. Lah, Yesusnya mana? Pensiun. Bukankah Anda sedang berbicara mengenai Yesus? Yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan Anda. Mana ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? Dia kan sudah berulang kali mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu berarti artinya
Alamak. Allah menyatakan dirinya, manifestasi dari Allah itu sendiri. Itu inkarnasi. Apa dasar pijakannya dia berkata Allah begitu? Menjadi manusia begitu. Gimana? Berarti bohong Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kau lihat, Bapa tidak bisa kau dengar. Berarti dia bohong dong. Ya, makanya itu Allah menyatakan dirinya berinkarnasi agar manusia. Itu kan tanggapan saudara. Itu tanggapan saudara. Yesusnya mengatakan itu enggak? Kan sudah dibilang barang siapa yang melihat aku sama dengan Bapa. Kan sudah dibilang. Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa kemudian menjadi manusia. Jadi siapa yang satu apa? Satu hakikat. Nenekmu kiper. Jadi menurutmu Bapak itu juga punya biji peler? Bukan itu hakikatnya mereka adalah Allah begitu. Kalau hakikatnya itu satu, berarti kehendaknya juga satu, betul? Kehendaknya satu, ya. Nah, coba kau baca Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Ya secara inkarnasi dalam kemanusiaan. Ya itu mulai lagi kan, alamak. Gimana sih? Ya memang kehendak Bapa, tapi kuasa. Gimana? Jadi kehendak Bapa dan kehendak Yesus itu beda? Kehendak dalam kemanusiaan Yesus, dia taat, patuh dan taat terhadap Bapaknya gitu. Satu visi, satu orang misi. Ini tidak bisa. Aku datang menjadi manusia. Setelah Yesus dan Bapa datang menjadi manusia, dia satu hakikat menurutmu? Ya satu hakikat, yaitu Allah sebelum. Berarti satu kehendak dong. Berarti satu kehendak dong. Ya satu kehendak. Nah kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya karena kan di situ Allah sudah berinkarnasi begitu, sudah berinkarnasi menyatakan dirinya sebagai manusia begitu. Aduh, ya Allah yang karim. Cara inkarnasi dia berkata dalam kemanusiaannya karena berkata dalam kemanusiaannya. Kalau dia datang sebagai manusia, yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Yang datang sebagai manusia yaitu Firman. Nah, berarti bukan Bapa. Ya secara inkarnasi bukan Bapa karena beda pribadi begitu. Bukan. Betul. Yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Allah yang datang Allah. Kok lari lagi ke Allah? Allah tapi bukan Bapa. Allah tapi bukan Bapa. Pohon atau sumpah serapah yang datang ini? Allah tapi bukan Bapa gitu. Allah siapa? Allah yang mana? Allah bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Walama. Kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah jadi manusia. Kan sudah dinubuatkan oleh nabi. Nubuat lagi. Allah memakai para nabi, para nabinya begitu. Kenapa bukan Yesus yang berbicara langsung? Kan sudah berinkarnasi untuk apalagi dia menubuatkan dirinya, kan sudah berinkarnasi. Bukan menubuatkan, menjelaskan dirinya. Kenapa bukan dia yang menjelaskan dirinya? Kan sudah dijelaskan di barang siapa. Mana Yesus menjelaskan dirinya mana? Di mana Yesus menjelaskan dirinya kalau dia adalah inkarnasi? Yohanes 10 ayat 30. Kau menyebut aku dan Bapa adalah dia dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu gitu. Satu apa? Sementara di dalam Yohanes 8 dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana ayatnya? Yohanes 8. Jangan marah aja Bang Cuma. Yohanes 8. Saya nggak marah. Memang suara saya kayak gitu. Yohanes 8 ayat. Jangan marah aja. Kalau tunjukkan ayat itu harus sesuai dengan. Coba baca nomor 15, 16, 17. Ayat 15. Ya. Coba baca. Ya makanya di situ mereka Bapak dan anak beda pribadi. Bapak dan anak berapa? Satu esensi yaitu Allah begitu, satu hakikat satu yaitu esensi. Allah. Gitu. Kau kenapa suka ngarang-ngarang, Bung? Kenapa Anda ini suka kali ngarang? Kenapa Anda suka ngarang? Yesus mengatakan, kamu menghakimi manusia.
Menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku bersama dengan Bapa. Aku dengan Bapa itu berapa? Seorang diri atau berdua? Mereka itu kesatuan, yaitu hakikatnya kesatuan nenekmu kiper. Gitu. Ular tua karena juga ini, ular tua. Kau itu ular tua juga. Memang kalian itu semuanya rata-rata ular tua. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Gimana? Tuhan tidak mengizinkan aku seorang diri. Berarti aku dengan Bapa berdua atau sendiri? Tidak bisa dipisahkan. Kalau berdua tidak bisa dipisahkan. Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak bisa dipisahkan pula. Itu berarti ada dua oknum. Nah, Bapa dan Anak ini adalah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya lah yang teriak kemudian Eli lama sekali itu siapa? Nah, cerita dongeng kau kawan. Berpisah enggak dia? Berpisah enggak? Roh Allah tetap ada dalam dirinya sekalipun dia mengalami. Ngarang bebas kau ada. Itu ekspresi dari kemanusiaannya karena dia akan mengalami kesakitan. Kau baca dulu tuh. Aku tidak menghakimi sebab jika aku menghakimi penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, kalau lebih seorang berarti berapa itu? Ya kan itu mereka itu kesatuan, bukan dua oknum begitu. Kehendak di Bapa, kuasa di Anak, keduanya tidak bisa berpisah. Kalau keduanya berpisah, tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Itu kau sebut keduanya. Ya. Kesatuan. Berarti dua kan? Hakikatnya ya berarti mereka, dua kan? Iya, berarti dua kan? Hakikatnya mereka satu Allah begitu. Iya, kamu itu konsepmu, itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsep saudara, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi Yesus tidak begitu konsepnya. Konsep pagan memang kayak gitu. Karena dalam kekristenan, kalau Allah itu bukan berbicara mengenai keberapaan, tapi ke bagaimana anak Allah itu begitu. Sekarang ya itu Kristen, itu Kristen. Tapi kalau Yesus tidak, itu Kristen bang. Ya. Tapi kalau Yesus tidak. Di data nomor 29-nya dikatakan apa? Dan Tuhan yang telah mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Iya, berarti aku dan Bapa seorang atau dua orang? Dalam kemanusiaannya anak bukan Bapa, dalam inkarnasinya, secara inkarnasi, anak itu bukan Bapa karena anak itu sebagai bagian karya penyelamatan dari Allah untuk berarti Yesus ini bukan Tuhan kalau gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam inkarnasi. Dah selesai. Dalam inkarnasi. Berarti Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Satu hakikat. Apanya yang menjadi manusia? Apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhannya atau firman-Nya, pribadinya Allah. Apanya yang menjadi Yesus? Tuhannya, hakikat Tuhannya yang menjadi Yesus atau ciptaannya yang menjadi Yesus? Apanya? Firman-Nya secara hakikat dan keberadaan. Apanya yang menjadi Yesus? Apanya yang menjadi Yesus? Sepenuhnya Tuhan, karena Yesus berasal dari atas, dari surga. Dia sendiri berkata, aku berasal dari surga, dari atas. Itu secara eksistensi keberadaan. Kalau secara hakikat, nah makanya tadi saya bilang apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Bapa adalah satu, mereka satu roh begitu. Itu pemahamanmu kawan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, gitu loh. Mereka satu, makanya Yesus berkata itu pendapatmu, silakan. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Udah selesai. Saya lebih percaya Yesus, kawan. Saya lebih percaya Yesus daripada kau. Ehad itu bukan berbicara angka satu. Tapi saya lebih percaya Yesus. Aku dan Bapa adalah dua. Udah selesai. Saya nggak percaya sama kau. Kau karisteng. Begini aja bang. Bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti bang? Bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti? Saya sudah mengerti. Bisa nggak? Saya sudah ngerti. Iya, tapi bisa nggak satu aja tadi Bang Juma? Bisa nggak satu aja? Saya sudah paham kalau karisteng agama pagan. Ini memang analoginya hampir mendekati untuk membantu saja ya. Memang tidak sepenuhnya bisa dipahami Tritunggal itu.
Nah, jadi saya analogikan saya paham aja. Tuhan, saya paham Tuhan kau itu tiga. Udah. Iya, makanya dengar dulu, Bang. Saya mengerti, Abang, karena Abang. Saya paham, saya ngerti Tuhanmu itu tiga, udah selesai. Dan saya lebih percaya Yesus bahwa Yesus berdua dengan Tuhannya. Yesus itu berdua dengan Tuhannya. Yesus tidak seorang diri, dia berdua dengan Tuhannya. Mereka itu kesatuan, Bang, bukan itu imanmu. Itu imanmu, itu imanmu, itu imanmu. Silakan. Saya nggak paksa kok. Silakan dengan imanmu. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus. Biar mengerti. Saya lebih percaya Yesus daripada kebodohanmu. Iya, gitu dong. Silakan Anda dengan kebodohan Anda, silakan. La ikrah fidin. Memang betul, kami lebih percaya karena kami diselamatkan melalui Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Silakan aja. Makanya kalian itu diusir. Itu tadi yang saya bacakan. Dan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah satu, adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia berbicara dalam kemanusiaannya. Karena anak bukan Bapa, kan sudah saya bilang. Secara inkarnasi, anak bukan Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa di situ? Dia berbicara sebagai aku dan Bapa satu, karena mereka satu. Iya, sebagai apa dia berbicara? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya, sebagai Allah. Nenekmu kiper. Nah, itulah kau ular tua. Yesus sedang berbicara sebagai manusia, di situ kau bilang sebagai Allah. Pohon. Dia berbicara dalam keilahiannya, dalam keilahiannya. Yang berbicara keilahian. Dia satu hakikat dengan Bapanya. Yesus berbicara yaitu Allah. Dia berbicara sebagai manusia, kuclu. Bukan berbicara sebagai manusia sebagai ular atau sebagai ayam. Dia berbicara sebagai manusia. Perlu dipahami ayat selanjutnya. Dia berkatakan, makanya respon orang Yahudi mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah, begitu. Oh, enggak. Yesus mengatakan kemudian di data 34-nya apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ayo. Musa disebut Allah juga, Keluaran 7 nomor 1. Ayo. Malaikat juga disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 10 yang kau baca tadi tuh. Kamu tuh bicara, tidak ada data, sembarangan saja. Dia berbicara, makanya berbicara apa, kawan? Berbicara apa? Yohanes 10 34 36. Keilahiannya. Mana ada Yesus punya sisi keilahian? Ya, mana sisi keilahian Yesus? Mana? Begini, tunjukkan sisi keilahiannya mana? Makanya dibaca ayat selanjutnya, ayat 33. Di sini orang Yahudi kan berkata, 34-nya teruskan, 34 baca, 35 baca, 36-nya baca. Menyamakan diri dengan Allah, begitu. Nenekmu kiper. Yesus makanya ketika dituduh begitu, Yesus klarifikasi. Hei kalian yang bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan apa yang tertulis dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Makanya belajar. Itu kan Allahnya huruf kecil, Bang. Itu kan Allahnya huruf kecil, bukan huruf besar. Huruf kecil lagi, ya Allah. Yunani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Ada-ada aja. Itu Musa di dalam Keluaran 7 nomor 1 dipanggil apa? Dia disebut Tuhan. Dia disebut Allah juga. Dia disebut Elohim. Sama sebutannya kepada Tuhannya Bani Israel. Apakah kemudian Musa itu Tuhan? Bukan. Benarlah Yesus. Ayo, di mana? Tunjukkan data. Di mana? Adalah Allah. Enggak ada yang bisa diskusi ini, enggak pakai data. Semuanya. Di mana? Cuma doktrin. Itulah kawan-kawan. Narasinya kayak gini. Tunjukkan datanya. Keluaran 7 Bahlul nomor 1. Oke, Keluaran 7. Itu kamu yang pakai kitabnya orang, kau pula yang tidak ngerti. Malah lebih kita yang lebih ngerti. Bang Juma kan bilang mengatakan Musa itu adalah Allah. Ya, saya cari dulu ya. Ya, silakan. Oke. Keluaran 7 nomor 1. Lebih paham kita, Mbak. Padahal kau ngaku anak-anak dewa, gimana sih? Harusnya anak-anak dewa ini yang berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Di sini lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun. Engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah itu
Itu bagi Firaun, ya. Bagi Firaun. Nah, terus Yesus ini diangkat sebagai Allah untuk siapa? Yesus itu bagi seluruh. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bapak mengangkat Yesus sebagai Allah untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Coba. Sebagaimana Yesus berfirman Tuhan, sebagaimana Musa Tuhan berfirman kepadanya, mengangkatnya menjadi Allah untuk Firaun. Di mana Yesus mengangkat Yesus menjadi Allah? Di mana dalilnya? Tadi teman saya sudah berusaha. Di mana kawan? Berapa kali Abang Juma? Di mana Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi Allah bagi orang Roma dan Yunani? Di mana dalilnya? Di mana? Tunjukkan. Jangan matikan saya. Aduh. Iya, silakan saudara, silakan. Saudara tunjukkan di mana tertulis Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen dan Yunani. Tunjukkan kepada saya. Selayaknya Musa diutus menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus ini adalah pribadinya Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Itu kan menurut kamu, Cak Ayu, yang saya minta menurut Tuhannya. Ayat 1. Alamak, gimana sih saudara-saudara Kristenku ini? Ayolah, jangan memperbodoh diri. Ayolah, jangan memperbodoh diri lah. Jangan memperbodoh diri. Pada mulanya adalah Musa, kawan. Sama dengan Allah. Saudara dengarkan saya. Musa diutus Tuhan menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Sekarang tunjukkan itu bagi Fir'aun. Bagi Fir'aun. Sekarang tunjukkan Tuhan mengutus Yesus. Sekarang tunjukkan di mana Tuhan mengutus Yesus menjadi Tuhan bagi umat manusia. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Yesus itu saya itu kan imanmu. Itu imanmu, bro. Kamu imanmu itu. Itu imanmu, bro. Yang saya minta firman Tuhannya mengutus Yesus menjadi Tuhan untuk Kristen itu di mana? Di mana Tuhan berfirman begitu? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Kristen. Mana dalilnya, bro? Kita butuh dalil kan? Kita nggak mau memperbodoh diri kan? Nah, mana dalil? Nah, mana dalilnya? Oke, santai, sabar. Iya, silakan. Roma 14 nomor 9. Jangan sampai dunia tertawa. Nomor 9. Nah, lalu mana? Firman Tuhannya mana? Firman Tuhan. Buka di 1 Petrus ayat 18. Firman Tuhannya yang saya minta. Bukan, maaf. Di sini bukan. Firman Tuhannya, Bang, yang saya minta. Coba buka di Matius 23 ayat 18, sudah jelas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Mana firman Tuhannya? Itu perkataan Yesus, kawan. Mereka dan berkata, kepadaku telah susah memang ini. Susah. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Bang Juma, kemarin saya tanya kepada kamu, Abang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya yang saya minta, jangan nangis dulu. Kemarin saya tanya kepada Bang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya mana? Jangan main mute. Jangan pindah tempat dulu kalau lo gak jawab itu. Sebagaimana gini loh Bang Juma ya, Keluaran 7 nomor 1 ini saya ganti Musa menjadi Yesus ya. Ya seperti kan gitu bunyinya. Gini loh, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus. Lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Nah, itu kan. Nah, ada nggak bunyi begitu? Ada nggak bunyi begitu di Bible? Sampai sekarang Bang Juma belum jawab. Dah, Run. Di mana wahyu pertama kali? Di mana yang wahyu pertama kali? Nggak bisa dia. Lebih nyambung masalah loh, bener. Bang Zuma paling sabar menghadapi orang yang kasihan. Makanya perwujudan Allah Bapa secara inkarnasi, kesatuan anak dan Bapa, dan Bapa secara inkarnasi. Makanya mereka itu kesatuan. Ya, itu imanmu. Allah begitu. Itu imanmu, Allah. kawan. Itu imanmu, kawan. Silakan. Tapi Yesus mengatakan Bapa dan aku dua. Itu imanmu kan? Oke, silakan aja dengan imanmu. Bungkus. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, tapi berbicara dalam keilahiannya. Dia di mana Yesus menampakkan keilahiannya? Di mana?
Aku dan Bapa adalah satu. Pertama, itu otoritasnya sebagai Tuhan, yaitu mengampuni dosa. Yesus berkata, di mana Yesus mengatakan aku mengampuni dosamu, di mana? Ayo, di mana? Saya tutup channelku. Berkata, dosamu sudah diampuni kan? Yesus berkata memalukan. Dosamu telah diampuni. Yang saya minta di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni, mana? Coba. Mana? Ya, itu dia berbicara mengenai otoritasnya begitu. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Malukan. Di Lukas 5:20, dia berkata, saudara, dosamu sudah diampuni begitu. Siapa yang ampuni? Ya, dia berbicara dalam keilahiannya. Iya, karena dia nenekmu kiper. Inilah kawan-kawan. Dalam keilahiannya itu ini rusak kau ini, rusak kau ini, kawan. Yesus itu wakil Tuhan, kawan. Ya. Bro, yang mengampuni dosa siapa, bro? Tuhan, dia Allah. Selalu banyak, saya tanya satu aja. Bro, yang mengampuni dosa itu, bro, yang mengampuni dosa itu A, Bapak, B, Yesus. Silakan jawab coba. Yesus. Kenapa bilang diampuni? Karena kuasa otoritas ada pada dia. Oke. Yesus ya, yakin ya Yesus ya? Ya, karena dia pun berbicara. Terus bapaknya Yesus ngapain? Kehendak ada di Bapa begitu. Rusak. Aneh, rusak memang. Inilah kalau abang ini masih makan babi kah? Seperti begini, saya begini, kalau seperti otak dan tangan. Kalau tidak ada otak, bagaimana tangan kita mau bergerak? Begitulah kira-kira. Oh gitu. Yang mana yang Yesus ini? Yang otak atau yang tangan? Ini analogi saja ya. Iya, yang mana yang Yesus? Membantu begitu. Yang mana yang Yesus? Tangan. Oh, tangan. Yesus ini tangan. Ya. Jadi betul. Tuhannya ini Bapa. Gitu. Keduanya satu hakikat, yaitu manusia begitu. Kan satu hakikat tangan dan otak. Sekarang kalau tubuh. Sekarang kalau tangan ini lepas dari badan lalu dikasih roh, dikasih pribadi, dikasih kemudian kehendak sendiri, apa masih bisa disebut sebagai satu kesatuan? Sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Nah makanya kalau tubuh tanpa otak kan mati. Gimana untuk sekarang Yesus ini punya otak sendiri, dia punya roh sendiri, punya kehidupan sendiri, punya kehendak sendiri. Ayo, kan makanya dalam kemanusiaannya rohnya itu satu dengan Bapaknya begitu. Bagaimana ceritanya satu dengan Bapaknya? Kan dia berkata, aku dan Bapa adalah satu hakikat, yaitu Allah. Kembali lagi ke situ. Alamak. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8:29. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, dalam inkarnasi yang dia, karena anak bukan Bapa secara inkarnasi. Pribadi anak berbeda dengan pribadi Bapa begitu. Karena pribadi anak inilah yang menjadi sebagian yaitu karya penyelamatan dari Allah, yaitu bahwa anak yang akan menyelamatkan manusia dari dosa begitu. Saudara, tolong tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda dari tadi ngomong itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, Yesus pernah mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana? Di perjanjian lama kan nabi-nabi sudah menubuatkan Tuhan, dia sendiri belum berinkarnasi. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, Yesus kan Allah, makanya Allah sudah memakai para nabi untuk menubuatkan diri. Justru karena Anda beranggapan, saudara, justru karena Anda beranggapan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia yang punya otoritas untuk mengatakan itu, bukan Anda. Itu dari Alkitab, dari firman yang ada di Alkitab. Ya, Alkitab berbicara menjelaskan seperti itu karena sesuai dengan fakta begitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Kenapa harus Bible Anda, pengarang kitab Anda yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus?
kan Yesus sudah memakai rasul-rasulnya, untuk apalagi dia menulis sendiri, kan dia sudah memilih para rasul. Iya, minimal dia bicara, minimal dia berbicara, minimal dia yang ngomong, bukan pengarang. Di mana dia ngomong kalau dia adalah inkarnasi Bapa? Ayo Bang. Dia sendiri mengaku, barang siapa yang melihat aku, bagaimana engkau, si Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, bagaimana engkau mengatakan itu, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa? Kan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti siapa membunuh aku, dia sama seperti membunuh Bapa? Tidak, karena dalam inkarnasi tidak, karena dalam kemanusiaan. Saya nyerah bang. Dalam kemanusiaannya. Anda hebat. Silakan. Gantian. Saya nyerah bang. Saya tidak bisa mengikuti kegilaan seperti abang ini. Yang saya tahu, abang tidak mengerti masalahnya. Iya, saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Iya, saya tidak ngerti. Silakan dengan keilmuan Anda, silakan. Yang saya tahu, menurut Yesus, saya tidak mau menurut orang Kristen karena saya tahu Kristen ini adalah orang yang kerasukan dengan setan. Saya hanya percaya Yesus, bang. Nabi yang bisa berkata. Bang, siapa yang bisa mengutus nabi-nabi? Saya hanya percaya Yesus. Udah Bang Logos. Yesus berkata ganti. Yesus berkata, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus berkata, aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi, aku mengutus setan, itu bukan ucapannya sendiri. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu yang dia ingin katakan. Anda ini sakit, Anda butuh obat, Anda butuh dokter. Diam dulu. Berobat dulu bang. Berobat. Coba saya edukasi dulu berdua ini Bang Jama, izin ya. Mas Saha, dengarkan saya Mas Saha? Iya Bang. Oke. Sampai nih Logos, dengarkan saya Logos. Anda bertiga dengarkan pertanyaannya ya. Anda bertiga jawab nih. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A sama, B tidak. Mas Saha dulu. Ya jelas tidak sama. Dalam pribadi secara Satu-satu dulu, saya ulang. Satu-satu menjawab. Ini cermat. Nanti saya sebut namanya baru menjawab. Anda tidak boleh memberikan penjelasan, tinggal memilih yang sudah saya siapkan. Pertanyaan, apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Mas Saha dulu. Ya, itu tidak sama Bang, jelas itu. B beda, oke. Logos, A sama, B beda. Logos, silakan. Secara inkarnasi beda karena beda cukup beda. Udah diem, nggak usah pakai secara. Keluarga A sama B beda. Inkarnasi pula agama ular tua. Keluarga A sama B beda. Jawab. Sama kayak orang itu. Apa itu? Berbeda anak dan bapa. Oke, berbeda. Baik. Tinggal Logos ini, Logos. Yesus sama nggak dengan Bapa? A sama B beda. Secara hakikat dan keberadaan sama, tapi secara inkarnasi beda pribadi. Kasih juga orang menjelaskan. Saya nggak minta menjelaskan, jawab dulu, pilih dulu baru menjelaskan. Begini, karena saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus sama? A sama B beda. Pilih dulu jawabannya baru jelaskan. Silakan. Secara apa nih inkarnasi? Apa secara orang gila? Secara orang gila, silakan. Dalam eksistensinya angkalingan Yesus sama dengan Bapa. Sama dengan Bapa karena keduanya adalah Allah. Secara orang gila. Keduanya adalah Allah gitu. Angkalingan nih. Memang bodoh lah orang ini. Yohanes 17 nomor 3. Gantian dulu Juma aku tanya, jangan sama hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Malah kau jadikan dua-duanya Tuhan. Memang kau bahlul, butuh obat kau kawan. Aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh? Lu harus jelaskan dulu kepada temanmu sesama Kristen ini, masa kasih tahu dia Yesus adalah Bapa itu beda, biar dia pintar dikit. Nah, kau bertugas dulu kau. Masa jelasin sama dia. Jadi begini Bang Logos ya. Hubungan antara Yesus dengan Bapaknya itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ishak gitu loh.
Jadi mereka ini dua orang yang berbeda. Nah, namun karena hubungan mereka ini bapa dan anak bisa dibilang satu. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika Tuhan mau memecah bangsa kerajaan Israel, Tuhan berfirman kepada Salomo, aku tidak akan memecah kerajaan ini selama kamu masih hidup, karena aku mengingat Daud bapamu. Nah, ini kan bukti kalau bapak dan anak itu satu, seperti itu ya. Waktu Yesus waktu Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga, yang mana yang Tuhan yang asli? Ya, kalau Tuhan pengertiannya pencipta langit dan yang bumi, ya itu Bapaknya, gitu loh. Kalau Yesus sebagai apa? Kalau Yesus itu sebagai raja yang dituhankan, disembah. Karena dia raja. Kenapa begitu, Bang? Karena begini, Bang. Yesus itu memang Yesus itu tidak maha kuasa, betul, Bang Andi. Ya, itu mujizat Yesus itu dari Bapaknya. Namun, menurut 1 Samuel 8 ayat 7, ya kan, ketika bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, maka orang-orang yang menduduki jabatan raja Israel itu, jabatan yang sebelumnya diduduki Tuhan itu, maka dipanggil Tuhan, gitu loh. Jadi Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, Yosia itu dipanggil Tuhan, gitu. Oke. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus sebagai apa? Sebagai anak, ya. Anak itu posisinya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Tuhan sebagai Raja Yehuda, dia Tuhan, gitu loh. Tapi dia bukan sang pencipta langit dan bumi, bukan, Bang. Itu, Bang. Jadi Yesus diciptakan? Iya, diciptakan, ya. Oh, pintar. Ya udah selesai. Yesus diciptakan. Logos, Yesus diciptakan atau tidak? Tidak. Wah, masa tidak katanya, masa? Karena Yesus itu dilahirkan, bukan diciptakan. Arti diciptakan itu yaitu dari yang tidak ada menjadi ada, begitu. Karena manusia kan sudah ada sejak Adam, gitu. So, orang Indonesia. Karena Yesus kan manusia. Apa sebelumnya belum ada manusia? Apa Yesus manusia pertama? Kan tidak. Jadi Yesus itu dilahirkan, bukan diciptakan, begitu. Jadi saya ini bukan ciptaan. Ya sebagai manusia, memang manusia itu diciptakan, begitu. Tapi manusianya Bang Juba ini sebelumnya, saya ini dilahirkan, saya bukan diciptakan. Tidak ada menjadi ada, kan gitu. Hei, maka jadi saya kan ini gitu. Dilahirkan, saya tidak diciptakan, saya dilahirkan. Ya, apa betul, lu? Itu lebih bagus. Nah, berarti saya tidak diciptakan. Tidak, dilahirkan. Berarti saya ini adalah sesuatu yang dari dulu ada. Saya ini kekal, karena bukan ciptaan. Karena kan Bang Zuma ini kan manusia. Apakah sebelumnya manusia belum ada sebelum Bang Zuma lahir? Apa Bang Zuma manusia pertama? Kan tidak. Sama seperti Yesus. Mamaknya dulu baru Yesus. Apa bedanya? Mamaku kan dulu baru aku. Dilahirkan bedanya di mana? Melalui tanpa proses biologis. Yesus itu dilahirkan. Kata siapa? 9 bulan dia di dalam rahim. Untuk menjadi dewasa dia butuh tete, dia butuh nyunyuk, nyum. Mamanya ma. Yang masuk di sini bukan kelahiran secara hubungan badan, begitu. Lah apa bedanya? Apa bedanya coba? Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan kemudian manusia tanpa ayah? Tidak mampu. Apakah Tuhan tidak mampu membuat seorang wanita ciptaannya untuk hamil tanpa suami? Tidak mampu. Hah? Alamak. Karena semua harus melalui proses, begitu. Tidak langsung. Yesus itu melalui proses juga. Dia pada mulanya adalah firman. Dia punya proses. Bapak pada mulanya firman. Bapak ini pada mulanya firman juga. Apa yang kalian diskusikan gue nggak bermutu? Nah itu dia makanya teman kau ini mutar-mutar. Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah dilahirkan. Kolose 1 ayat 16. Mati aja. Nah, dengar Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah udah mundur dulu itu. Kolose 1 ya. Jadi Yesus itu bukan ciptaan ya, melainkan pencipta. Itu dia. Lebih parah lagi nih ya. Pusing aku lihat kalian. Gak ada yang waras kalian. Habis dari ini kau makan dedak lagi. Dengar dulu kau makan hapa, kau bahasa makanan babi itu apa hapa. Jangan kau bilang aku makan dedak, gantian kau pun makan dedak juga bisa juga.
Biar aku terangkan samamu. Kolose 1 ayat 16 menyatakan gini dia, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia ini, di dalam Kristus Yesus ini telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan firman. Dan firman Allah inilah yang telah mengambil bagian dalam daging menjadi Yesus. Itu dia. Jadi pada saat penciptaan pasiennya Banjuma banyak banget. Apa itu? Jadi di situ telah bekerja Tritunggal itu. Berfirmanlah Allah. Jadi firmannya itu yang bekerja mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan ini? Menggunakan firman. Siapakah firman itu? Firman itulah yang dialah yang mencipta itu, yaitu Kristus. Udah paham ya kalau situ? Jadi Bapak Yesus bukan ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta. Yang menciptakan Maria siapa? Kebanyakan makan dedak. Tanyakan apa? Coba saya tanya dulu Banjuma. Yang menciptakan kebanyakan Maria makan siapa? dedak. Nih kalau makan dedak begini, makanannya kalau dedak. makan apa kok cuma makan apa keong busuk itu pertanyaan ujo kau. Kurangi makan dedak. Kurangi. Masa Yesus bukan ciptaan? Oh enggak, dia pencipta cuma. Kau jangan jadi dia yang menciptakan mamanya gitu. Oh, apa? Dia yang menciptakan mamanya. Dia bahkan Yesus ada sebelum udah dikatakan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan mamanya? Bahkan dia sudah ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu jurus setan yang saya tanya. Apakah Yesus yang menciptakan emaknya? Dasar pemakan dedak. Otak isinya ampas. Di mana Yesus menciptakan Maria? Habis itu dia ciptakan dulu mamanya. Mama, aku ciptakan dirimu. Jup, aku masuk ke dalam rahimmu ya, Ma. Makanya kau kan itunya dalil-dalil bodoh kalian. Tawakan kebodohannya. Lu kayak gimana kau tertawakan dirimu sendiri? Mana lah mungkin seorang anak menciptakan ibunya sendiri. Aku nggak berharap kau percaya. Aku tahu kau nggak akan percaya dan kau kerjaanmu hanya memelintir. Bukan masalah percaya tidak percaya. Kamu ditertawakan sama orang. Mana mungkin ada anak menciptakan ibunya. Sekarang ku tanya samamu, tua mana Maria daripada Yesus? Rusak otak kau kan? Diciptakan tapi dilahirkan. Siapa suruh kau jadi Kristen? Siapa suruh kau jadi Kristen? Duluan mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Dilahirkan, bukan diciptakan. Tua mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Yesus sudah ada. Tua mana? Saya tanya tua mana? Saya tidak tanya. Yang saya tanya tua mana Maria atau Yesus? Tua mana? Kalau kau mengarahkan kepada kelahirannya, tubuh kemanusiaannya, memang dia kau mau bahas apa ini? Kau mau bahas apa? Jangan kayak gitu bahasa. Jangan suara itu kau pakai. Makan dedak, kurangi makan dedak. Makanya otakmu kayak gini. Masa kau katakan lebih tua anak daripada ibu? Pak, kalau masa yang ditanya normal, masa mana lebih tua Yesus daripada Maria masa? Iya jelas Maria lah. Nah, pintar Masaha. Maria. Jadi kan kalau yang lainnya lebih tua mana? Yang mana lebih tua Yesus kandungnya? Lebih tua Yesus. Tetapi Yesus sudah ada. Aku melahirkan Maria curhat ke Elizabeth. Paman, ya kenapa paman? Aku melahirkan Tuhanku sendiri loh. Aku netein Tuhanku sendiri. Aku ceboin Tuhanku sendiri. Rusak kalian itu, pemakan dedak kalian itu. Ya, ayolah diskusi pakai otak napa? Pakai otak napa diskusinya? Begini Bang, nggak apa-apa ya cuma daripada lu jangan diskusi pakai keranjang kuning. Udah Bang Andi, layani dulu Bang Andi sebentar. Masa lu layani dulu masa dia bilang tua Yesus daripada mamanya. Layani dulu masa. Gini Bang. Iya. Yesus itu kan sering dibilang ciptaan baru atau Adam kedua ya kan.
sama seperti Adam pertama punya permulaan, maka Adam kedua juga harus punya permulaan gitu loh. Logikanya begitu. Permulaan dari Adam kedua ini adalah tahun 5 sebelum Masehi, tahun kelahirannya dia. Gitu. Tadi dia bilang itu masa Yesus yang menciptakan, artinya Yesus menciptakan Maria. Setuju nggak? Ya jelas bukan lah Bang, salah itu, salah. Kalau orang ngomong kayak gitu, orang gila apa orang normal? Ya kalau istilahku ya belum tercerahkan lah, gitu aja. Babloon namanya itu. Bang Zuma masih mau nggak? Tadi aku pengen nanya nih. Bentar, lagi rehat sejenak. Tunggu sebentar, lagi ngopi. Minum dulu, minum sebentar ya. Jadi sampai kapanpun Yesus itu tetap nggak bisa menandingi kemahakuasaan Bapa yang mengutus dia ya Mas ya. Ya betul Bang, iya. Yang maha kuasa itu Bapaknya. Yesus bisa melakukan semua mujizat itu karena Bapaknya itu memberikan Roh Kudus kepada dia gitu loh. Ah, pintar loh. Nah, itu. Jadi Yesus tidak maha kuasa ya Mas? Dia tidak maha kuasa Bang, tapi dia punya satu keunikan Bang. Karena apa dia itu? adalah ciptaan, karena dia adalah ciptaan baru, dia adalah seperti Adam sebelum makan buah itu. Teorinya ini Yesus ini memiliki, dia tidak bisa mati karena menua, yang sering aku bilang itu Bang, gitu Bang. Yesus itu maha kuasa Bang, maha kuasa Yesus itu. Maha kuasa katanya masa. Kalau begitu Yesus, bro Logos, kalau Yesus maha kuasa, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Karena di Wahyu 1:8, Wahyu 1 ayat 8 itu dijelaskan. Enggak usah pakai Wahyu. Dia Alfa dan Omega. Iya, dengarkan dulu pertanyaannya. Yang maha Kalau kuasa Yesus begitu. itu maha kuasa, dengarkan dulu pertanyaannya, langsung lu jawab. Kan argumentasimu sendiri Yesus maha kuasa. Nah, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Buktikan dia kemahakuasaannya waktu tidak dia bayi. dijelaskan karena Alkitab tidak menjelaskan. Kalau dituliskan semua itu Alkitab. Dari mana? Kalau begitu siapa yang ngajarin kau? Kalau siapa yang ngajarin kau kalau bayi Yesus itu maha kuasa? Siapa yang ngajarin? Karena Yesus sendiri berkata segala kuasa telah diberikan pada dia begitu, dan di Wahyu 1 ayat 8 dia berkata Iya, makanya, dia Alfa dan Omega begitu, ya makanya saya tanya, yang maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Secara inkarnasi, Kalau tidak imani dia menjalani kehidupan seperti manusia kodrat sebagai manusia. Oke, kita lewati bayi. Kita lewati bayi. Apa yang dikuasai, dengerin, apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Lo nggak usah bahas satu-satunya. Lo tidak imani. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Yesus bisa melakukan lebih dari 35 mukjizat begitu. Oke. Salah satunya? Ya membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang begitu. Waktu dia membangkitkan orang mati itu dia maha kuasa atau tidak? Itu dalam keilahiannya. Oke. Apa yang dia ucapkan setelah dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Apa yang dia ucapkan? Ya di ayat berapa? Saya kurang hafal sih ayat-ayat. Di Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, dia berkata begini, "Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Pertanyaan saya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin, saya pakai data ini. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Bapaknya. Oke. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengakui dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Di situ dia berbicara dalam kemanusiaannya secara inkarnasi. Dia katanya tadi maha kuasa. Dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak gitu. Dengar pertanyaannya, dengarkan pertanyaannya, dengarkan. Kalau sama saya nggak boleh lu kemana-mana. Waktu dia menghidupkan Lazarus, Yesus itu mengklaim dirinya sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Jawab. Waktu membangkitkan Lazarus itu dia dalam keilahiannya. Oke. Dengerin pertanyaannya. Berdasarkan Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, Yesus mengklaim dirinya sebagai A, utusan Tuhan, B, Tuhan.
Oke, setelah membangkitkan ya. Setelah membangkitkan itu, dia berbicara dalam kemanusiaannya. Berarti dia mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Iya kan setelah membangkitkan Lazarus, oke, dia mengklaim dirinya dalam kemanusiaannya, dia berkata. Oke, saya pindahin, udah diam di situ. Ya udah, waktu Yesus pulang tidur ke rumah istirahat, pasti dia pernah tidur dong. Ya, oke. Waktu Yesus tidur itu menunjukkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Oke. Apa yang dilakukan Yesus membuktikan dirinya Tuhan? Ya, dia melakukan mukjizat-mukjizat seperti tadi membangkitkan orang dia mati. mengaku dirinya utusan Tuhan kok itu waktu bermukjizat. Dia mengaku dirinya utusan Tuhan. Yang mana? Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapak. Biarlah orang percaya yang mengelilingi aku di sini. Mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dia di situ berbicara dalam otoritasnya sebagai anak dalam kemanusiaannya. Oke. Waktu Yesus bermukjizat itu, Bapa ada di mana? Di surga. Surga. Apakah Yesus dan Bapa sama? Dalam hakikat, yaitu esensinya, hakikatnya itu Allah. Iya. Yang bermukjizat itu Bapa atau Yesus? Yang bermukjizat dalam keilahiannya dia sendiri, tapi dalam keinkarnasinya yaitu Bapa, karena kuasa itu dari Bapa. Katanya Bapa tadi ada di surga. Ya sumbernya kan dari Bapa, dari sumber mukjizat itu kan dari Bapa. Oke. Dengerin baik-baik ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis di bumi, Bapa ada di mana? Di surga. Apakah Bapa dan Yesus satu? Satu. Yang dibaptis Yohanes itu Bapa atau Yesus? Yang dibaptis Yesus dalam inkarnasinya. Katanya satu dengan Bapa. Ya itu dalam secara keilahian. Berarti Yohanes membaptis Yesus dan Bapa. Secara inkarnasi yang dibaptis itu adalah Yesus. Inkarnasi lagi. Karena pertanyaan ini adalah mempertanyakan dualisme yang muncul secara bersamaan. Iya, memang ada kalian akan bersamaan. Oke, sekarang gini, sebentar ya. Di Quran kalian nih, di Quran kalian kan menjelaskan. Nggak usah lu bahas Al-Quran, lu nggak ngerti apa-apa ini aja. Sebentar dulu, ini karena pertanyaan ini akan membingungkan kalian. Nggak ada yang bingung kita. Kau dari tadi menjadi orang gila kok, nggak percaya kau. Kalau memang kalian tahu jadi Yesus itu waktu dibaptis, Yesus dibaptis, Roh Kudus ada di awan seperti merpati, Bapa ada di surga. 3 tempat yang berbeda, 3 oknum yang berbeda. Pertanyaan saya, yang manakah Tuhanmu yang asli? A. Bapa di surga. B. Yesus yang sedang dibaptis. Roh Kudus. C. Roh Kudus yang seperti merpati. D. Semuanya benar. Yang mana Tuhanmu? Ya Tuhanku Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Dalam secara keilahian Tuhanku Yesus. Yang kau sembah yang mana? Kalau berbicara secara keilahian, Yesus tidak berkata sembahlah aku, karena yang mana yang kau sembah? Dia menjelaskan inkarnasinya sebagai manusia. Bapakkah, Roh Kuduskah, Yesuskah, yang mana yang kau sembah? Yang ku sembah itu Allah, tapi aku beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti kau tidak menyembah Yesus? Menyembahnya dalam arti bukan sujud atau tunduk begitu, bukan. Karena dijelaskan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ini benar-benar. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan. Berarti sembahmu roh. Berarti sembahmu roh. Ya, iya, karena di situ dijelaskan. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, bukan manusia. Yakinlah sembahmu roh ya. Ya. Oke. Dalam diri Yesus ada roh Allah. Oke. Apakah iblis itu juga roh? Iblis itu malaikat yang jatuh, malaikat yang berontak. Apakah itu roh atau bukan? Ya di dalam iblis ada roh, setiap ciptaan semua ini ada roh. Apa bedanya roh Tuhanmu dengan roh iblis? Sama-sama roh. Roh Tuhan itu suci. Iblis itu karena berontak, makanya dia apa bedanya? Sama-sama roh.
Kan kuasa ada pada Allah. Makanya kuasa itu firman. Roh itu ciptaan atau bukan? Roh itu tidak diciptakan, tapi roh itu dihembuskan begitu. Kamu pernah baca Zakaria 12 nomor 1? Kan di kejadian baca data dulu. Menciptakan manusia, dia menghembuskan rohnya. Dengerin, kau bilang tadi roh itu nggak diciptakan, padahal di situ roh itu ciptaan Tuhan. Baca Zakaria 12 nomor 1. Di mana ya? Kau punya Bible nggak sih? Kenapa kalian benci Alkitab, ha? Kau punya Bible nggak? Punya Bible nggak? Cuma dijelasin. Ayat berapa? Nomor 1. Ya. Mereka congor. Iya, makanya mereka biar ngerti. Cuman dari dulu nggak ngerti, ribuan tahun nggak ngerti orang ini. Ya, lu diskusi aja berdua di situ ya. Coba lu diskusi berdua. Iya, orang bebal. Coba lu diskusi berdua. Mereka kan pembenci bawa Alkitab. Giliran kita bahas Quran nggak boleh. Coba lu bahas Al-Quran bisa nggak? Coba lu mengaji. Dilapor. Makanya kalian itu bahas Nabi kalian lahir itu. Ya kalau kau nggak suka Nabi Muhammad SAW, kau keluar dari Indonesia. Kakimu aja terantuk ke batu, kau nggak berasa astagfirullah. Jadi kau nggak serasa alhamdulillah. Kau pakai istilah-istilah Al-Quran kok, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kau nggak suka Nabi saya, keluar dari Indonesia. Indonesia merdeka itu karena ajarannya Nabi Muhammad SAW. Lo lihat Alena ketiga coba. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Enggak ada Tuhanmu itu. Tidak ada Tuhanmu yang namanya Yesus memberkati republik ini. Coba baca Zakaria 12 nomor 1. Siapa itu yang menciptakan roh? Berapa? 12 ayat? 1. 12 ayat 1. Oke. Zakaria apa? Bukan sih. Oh iya, Zakaria 12 nomor 1. Coba. Otak waras bacain dulu Bang. Bantuin. Penilai firman Tuhan tentang Israel. Nanti dulu ya. Firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam manusia. Nah itu roh. Itu roh. Dengerin diam dulu. Saya tanya lu, habis baca. Roh itu diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan, roh itu dihembuskan. Astagfirullahaladzim, udah dia baca sendiri. Saya baca, diam kau di pojok situ. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh. Yang menciptakan roh. Pertanyaan saya, roh ini diciptakan atau tidak? Begini, itu menjelaskan bahwa dasar belum benar lu belum minta ampun, kau benar-benar belum meminta ampun. Udah tertulis lo itu roh diciptakan, kau masih melawan. Benar-benar ini anak ini. Lu kalau ada di sebelah saya, buat saya traktir kok kopi 5 ember, gua suruh minum semua. Benar babal lu minta ketulungan. Data lu pakai, udah baca, kau bantai sendiri bro. Kamu itu dilahirkan dari siapa sih? Bodohmu gak ketulungan loh. Datanya jelas roh diciptakan. Kau lawan lagi itu data. Mending kau kembali ke rahim ibu deh. Itu yang diciptakan manusianya, bukan rohnya, begitu. Roh yang diciptakan, kucuk. Mbak Otawaras ditampilkan, kita baca. Bang. Oke. Bukain. Zakaria 12. Mana nih? Besarin dulu. Kok nggak bisa dibesarin ya? Itu nggak biasa Pak, bisa gak? Ya udah bisa. Kasih makan itu data dia itu. Buka mulutmu baik-baik. Kau lihat itu data. Karena manusia diam dulu. Kau makan ini data ini. Kau itu dari tadi Bible aja kau lawan kerjaanmu. Oke. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaan, roh itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Manusia yang adalah dalam diri. Benar-benar bebal ini Bang. Yang ada roh. Dalam roh itu memang diciptakan karena manusia itu kan diciptakan. Manusia. Roh itu diciptakan atau tidak?
Manusia itu memang diciptakan. Saya nggak bertanya manusia, kuculuk roh ini di dalam data ini diciptakan atau tidak? Roh manusia, iya, roh manusia diciptakan. Roh manusia. Roh, oke. Ya. Berarti roh diciptakan ya? Roh manusia. Ya. Setuju ya? Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak? Roh manusia. Nggak, saya tanya dulu. Yesus itu manusia nggak? Manusia. Ya, oke. Roh di dalam diri manusia Yesus diciptakan nggak? Yesus tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Kau benar-benar lah, kembali kau ke rahim ibumu. Benar-benar Yesus itu manusia. Itu kan masa penciptaan. Diam dulu. Masa penciptaan. Roh itu, Yesus itu manusia. Kau udah iya kan? Berarti roh di dalam dirinya adalah ciptaan. Berdasarkan data yang ada, kalau akalmu sehat. Tapi kalau kau gila ya kembali ke rahim ibumu. Lanjut Bang. Oke, sekarang begini, abang diciptakan apa dilahirkan? Coba. Begini aja, izin. Sekarang saya tanya, kalian semua ini yang ada di Komal ini, kalian kan manusia. Aduh. Kalian itu dilahirkan atau diciptakan? Tuhan, Bang. Diciptakan dengan cara dilahirkan. Itulah bodohnya kalian. Bisa pula kalian diciptakan. Jadi Maria nggak diciptakan. Kalian itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi Maria nggak diciptakan. Gimana? Jadi manusia ini nggak diciptakan. Adam yang diciptakan. Kita ini dilahirkan. Jadi cuma satu, jadi mana sih pemikiran kalian ini? Hanya dua. Jadi dengerin. Jadi hanya dua manusia yang diciptakan di muka bumi ini, begitu? Yo, hanya dua manusia yang diciptakan. Adam berketurunan, makanya beranak cucu lah katanya, beranak cucu lah. Iya, jadi menurut kamu ada berapakah manusia yang pernah ada di muka bumi diciptakan? Ada berapa? Yang diciptakannya cuma satu, Adam. Ada. Hawa. Oke. Kemudian Hawa. Selain itu. Ya selain itu dilahirkan, bukan diciptakan. Aduh. Jadi kalau orang dilahirkan tidak diciptakan ya? Dilahirkan bukan diciptakan. Aduh. Oke. Iya udah cukup. Lanjut ya. Oke. Diam. Bang Andi. Ya. Ini ternyata nih kok gabrul, aku bawa sini aja Bang Andi. Dia kan bilang dilahirkan. Ya. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di mata Tuhan. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Jadi setiap yang dilahirkan tidak bersih juga Tuhan, Bos. Bagus. Kita ini bukan diciptakan ini tapi dilahirkan. Apakah Yesus tidak dilahirkan perempuan? Pemikiran kalian ini. Apakah Yesus tidak dilahirkan perempuan? Ayo. Konteksnya jangan ke situ dulu. Tidak ada yang bersih di muka Tuhan. Setelah ada, kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Ini kau baca ayatnya dulu. Gimana sih pemikiran kalian ini? Setiap yang dilahirkan perempuan itu tidak bersih di muka Tuhan. Jangankan manusia, bulan pun tidak bersih di muka Tuhan, juga bintang. Apalagi hanya manusia yang adalah berengah, anak manusia yang ada ulat. Dan konsekuensi lainnya kalau Anda pasrahkan Yesus Tuhan, berarti kalau kita bawakan data ini, berarti Yesus yang mengambil ibunya. Kalau Kejadian 1 itu nomor 27 itu 26 sampai 27 itu siapa itu manusia yang diciptakan? Nah, siapa itu? Ada dua jenis manusia. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Siapa itu yang diciptakan itu? Ya Adam dan Hawa. Enggak menyebut nama Adam manusia kok di sini. Gimana? Di sini maka Tuhan menciptakan manusia. Karena manusia enggak? Anak manusia enggak? Kang lagi lo, gue gampar juga lo. Anak manusia enggak? Intinya kita semua tidak diciptakan. Kita dilahirkan nih. Seharusnya kalau ada jalannya kita diciptakan. Aduh. Halo, bagus. Kalau Anda cerdas, seharusnya Anda tobat. Kita dilahirkan, bukan diciptakan. Iya, dilahirkan perempuan itu tidak bersih. Ya, ini. Kalau seharusnya kau tobat baca ini kau. Jangan kau sembah lagi manusia. Sekarang membantah manusia di. Silakan kau membantah ini. Seharusnya kau tobat setelah baca ini kau ya. Ini ayat saya kalau bagi-bagi yang long-long. Manusia setelah Adam tidak diciptakan. Setiap dilahirkan perempuan tidak bersih. Dilahirkan. Ya, tidak ada yang suci di muka Tuhan ini ayat ini kau baca nih. Apakah ayat yang mau dibuang? Ya.
dilahirkan perempuan itu bersih sebentar. Ini ayat. Makanya aku kalau otot telinganya aku bawa. Benar-benar Mbak bebal bener ini satu ini. Bebal. Buset. Otot cerdas, semoga 5.000 orang yang menonton ini baca ya ayat ya Ayub 25:4-6 nih ya. Tidak ada bersih muka Tuhan manusia. Ya, setiap dilahirkan perempuan. Kalau tidak diciptakan di dunia ini tidak ada yang suci. Hanya satu yang suci, yaitu Yesus Kristus. Ini dilahirkan. Yesus dilahirkan enggak? Iya, dilahirkan. Ya udah, tidak ada bersih di muka Tuhan. Itu maksudnya yang dilahirkan secara biologis. Dilahirkan dari proses biologis. Tidak. Anda sekarang Anda ini dilahirkan secara biologis tidak? Anda kan dilahirkan secara biologis karena hubungan badan. Kalau Yesus kepaksa Tuhan, berarti dia yang mengambil ibunya. Iya. Sebab yang menjadi suamimu. Di mana ayatnya mengamili? Di mana ayatnya Bapa mengamili Maria? Ini mana ayatnya Bapa mengamili Maria? Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia Roh besar yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Siapa itu dia? Siapa itu dia suaminya Maria? Siapa dia ini suaminya Maria? Roh besar. Allah. Wah, suaminya Maria Tuhan. Coba baca dari awal. Mundur kita baca. Diam di pojok situ. Karena diam dulu di pojok situ. Baca dari awal. Allah itu roh. Allah itu roh. Diam dulu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia Roh besar yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Nyanyi Roh besar. Oke. Cukup Bang. Cukup Bang. Ya. Siapa menjadi suami di sini, Bro? Dia itu siapa? Sebentar, itu ayat berapa? Yesaya 54 ayat 5. Berapa? Yesaya 54 nomor 5. Yesaya 4 ayat 5 ya? 54 nomor 5. 54 nomor 5. Oke, sebentar. Pokoknya gue nggak kikau, gue mainkan sampai pagi lu. Benar. Kristen yang berilmu, yang merasa mampu menandingi Bang Zuma, silakan naik, ayo. Tadi kok ada yang turun nih. Itu ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Apa kabar, Dok? Pak Dokter. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit barangkali ya, untuk logos ya. Logos itu di dalam rahim hanya satu sel dulu, kemudian berkembang, itu diciptakan di situ. Tidak langsung sempurna manusia itu dalam rahim. Lalu satu proses penciptaan, satu sel menjadi Gini aja bang, kita nggak usah bicara agama lah. Kita ini dilahirkan apa diciptakan, coba? Sebelumnya diciptakan baru dilahirkan. Iya, kita dilahirkan atau diciptakan? Iya, diciptakan dulu baru dilahirkan. Aduh. Kan diciptakan, dibentuk dalam rahim, diciptakan dulu, setelah sempurna baru dilahirkan, kucuk. Itu maksudnya bagaimana? Begini. Sebentar ya. Bapak ibumu itu mampu menciptakan roh. Hei, logos. Ini pelajaran anak SD, SD. Apakah kita ini titik 2, 1, A diciptakan, B dilahirkan? Silakan pilih. Diciptakan. Diciptakan dan dilahirkan. Boleh. Diciptakan dulu, dibentuk dalam rahim, kemudian setelah sempurna baru dilahirkan. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan. A diciptakan, B dilahirkan. Silakan pilih. Diciptakan. Lo kenapa? Jadi kita diciptakan ini manusia ini. Terus siapa yang cipta? Terus ayah dan ibuku. Apakah ibumu bertuhan? Bertuhan. Kehendak siapa ya ayah ibu mau berhubungan? Ya kehendak ayah dan ibuku. Tanpa sepengetahuan Tuhan? Ya kehendak mereka. Berarti tidak ada Tuhan ikut campur tangan di situ? Kehendak ayah dan ibuku. Berarti ayah ibumu ateis, tidak bertuhan? Bertuhan. Ya, terus siapa Tuhannya ayah ibumu? Tuhan dan ayah ibuku Tuhan Yesus. Iya, oke. Berarti Yesus menghendaki ayah ibumu berhubungan? Tidak. Jadi ayah ibumu bebas ya, tidak bertuhan ya. Oke, sekarang gini. Sekarang aku tanya. Waktu Adam memakan
Dan mau kambual. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, apakah itu kehendak dirinya sendiri atau kehendak Allah? Silakan jawab. Udah, kau selai kemana ini dan hancur ke sini kau ya. Yesus dilahirkan ibunya, tidak bersih muka Tuhan. Kita ini dilahirkan bukan diciptakan. Yesus dilahirkan enggak? Yesus dilahirkan mamanya enggak? Dikandung 9 bulan. Pemahamannya ilmu pengetahuan manapun mengatakan kita ini dilahirkan bukan diciptakan. Inkarnasi itu enggak benar ya. Karena Yesus dikandung 9 bulan, dia berproses. Inkarnasi itu udah menjelma. Kalau menjelma itu lebih bagus KPR 14:11. Kasih Keluaran 1:27 dulu. Kasih Keluaran 1:26 sampai 27 sampai 31 lah. Biar dia baca di situ. Keluaran 1:26 ya. Iya, kalau dia bantah ini bener-bener lu colok gitu loh. Lu colok situ. Enggak, Kejadian 1 Bang. 26 Kejadian. Awas lu ya. Kejadian 1. Ya. Iya, 26 sampai 27 lah enggak apa-apa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak itu yang dan atas disabdanya itu menjadikan itu menciptakan Bang. Ganti yang lain coba ya, itu di situ ya. Ya ini nih. Nah ini. Dirombak di Bang Di. Dirombak ya. Oh iya, berfirman Allah baiklah kita menjadikan manusia. Gak apa-apa sama aja. Menurut gambar ya. Di situ Allah menjadikan manusia laki-laki. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, nyaur besar. Ya. Menurut gambar Allah. Ya, sini diciptakan. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Oke. Siapa itu Bang? Laki-laki dan perempuan itu diciptakan atau tidak? Aduh. Masih mau datang besok. Itu kan proses, itu kan ayat itu perikop ya, proses penciptaan Adam. Aduh, gimana? Comot ayat. Halu deh. Adam dan Hawa diciptakan. Kita abang-abang gimana? Nah, terus cucunya Adam tidak diciptakan? Tidaklah. Iya, tidak diciptakan. Bang, penciptaan itu kreasi. Lu diam di tempat dulu. Diam dulu. Yang menciptakan Adam, diam. Yang menciptakan Adam siapa? Pejuang, yang menciptakan Adam siapa? Siapa? Allah. Yang menciptakan Adam. Bukan Yesus. Tuhan Allah, itu Yesus, Tuhan Allah. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Iya, di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Sebagai manusia tua Maria. Katanya Yesus yang menciptakan Adam. Ya, kan saya bilang. Kena lagi nih semua orang sakit ini naik ini. Yesus ciptain Adam lebih tua Maria daripada yang menciptakan Adam. Mana sih? Oke, secara eksistensi Yesus. Coba Wahyu 1:14 Bang. Wahyu 1:14. Ya, ini udah siapkan Bang. Ya, jadi dulu deh silakan. Andi. Wahyu 1:14. Ya udah enggak apa-apa Bang. Wahyu 3:14 Bang. Wahyu 3:14 nih. Iya. Wahyu 3:14 Bang ya. Di mana-mana kita dilahirkan, mana ada diciptakan. Wahyu 3:14 Bang Andi. Bang Andi. Tunggu dulu enggak keluar suaraku di OBS. Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Ya, ini dia. Diam dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, siapa itu permulaan ciptaan Allah itu siapa? Yesus. Berarti Yesus diciptakan, kena dia. Kena ibu-ibunya. Tidak berasa dia sadar sedikit Yesus diciptakan. Masih mau datang besok. Permulaan ciptaan. Kena dia. Dia terpaksa pakai naluri kesehatannya sedikit. Yesus katanya diciptakan. Di sini juga jelas Bang Andi. Ya udah, diam. Diam. Di sini juga jelas. Diam. Di sini Yohanes 1:3 juga jelas. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Tanpa dia segala sesuatu sudah tidak ada di tidak mungkin ada. Tidak mungkin bisa ada. Artinya semua yang ada di dunia ini ciptaan ini. Sudah diakui tadi Bang, Yesus itu ciptaan. Udah diakui dia. Udah lu diam di situ di pojok. Udah lu diam. Kalau kok nggak diam gue turunkan. Diam. Nah, kuncinya di sini Bang Andi.
Kau udah turun, kau udah direkam suaramu, tadi kau udah ngomong, Yesus itu diciptakan. Udah diam kau di pojok di bawah, udah terekam suaramu. Nah sekarang tanya Logos ini bang, Wahyu 3:14, siapa itu yang mulai diciptakan? Tanya dia bang, si Logos lagi nih disadarkan nih, silakan. Iya. Iya. 14 balikin dulu bang, tanya si Logos. Iya, si Logos ini. Wahyu berapa? Wahyu berapa itu? Wahyu 3:14. Memang Bang Andi, banyak orang Kristen yang tidak pernah dikasih ayat ini. Itu malaikat. Kok malaikat? Kau buka di Wahyu 1:5-nya itu. Amin tuh Yesus. Oh iya, tadi temanmu udah mengakui itu Yesus diciptakan di situ. Amin itu Yesus. Ya, kita buka di apa yang Bang dia, biar yakin dia. Buka Wahyu 1:5 nih. Ya itu. Nih. Pokoknya lawan datamu bro. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia nih, saksi setia dia. Ya, tadi kan saksi setia kan, kita kembalikan tadi ke awal. Itu malaikat, bukan Tuhan Yesus. Ya udah, saksi setia situ. Kolose 1 nomor 15 coba kasih. Ini yang paling jelas nih. Kayak 16 ya kayak ini. 15 aja, Kolose 1 15. Pokoknya malam ini lu lawan data dah. Bacain bang. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa itu yang sulung itu? Siapa itu? Siapa itu yang diciptakan? Ayo, Adam lagi gua ngampar congor lu. Siapa itu? Yesus lah pasti. Siapa ini? Awas lu bilang Adam. Siapa ini yang sulung dari awal yang diciptakan? Siapa ini? Awas lu. Diam dulu kau tadi kabur ah. Logos dulu. Gue pengen sadarkan akalnya nih si Logos ini. Perikopnya aja dah, utama Kristus udah nggak bisa ngelak lagi. Ayo siapa itu bro? Kalau sesuatu 15. Logos saja kau jebak otak waras. Apa kau keluarga sabar kau tobat kau? Diam dulu kau sebentar, diam dulu, jangan ikut campur dulu. Nanti kau kena percikan. Percikan oli bekas, orang lagi bongkar mesin. Logos, itu tuh, baca. Ia adalah gambar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, siapa itu yang diciptakan itu? Siapa itu gambar Allah itu? Awas lu bilang Adam, gua gampar lu. Gak bisa bang, ini udah ada Kristus. Berbeda. Itu Logos saja, Andy. Diam dulu kau, diam dulu. Diam, jangan menyelamatkan temanmu dalam kesulitan. Siapa ini Logos? Aku tanya. Diam dulu kau, kalau ngomong kau turunkan. Diam dulu kau. Kau tadi pergi nggak pamit. Kalau Logos siapa ini? Logos. Logos. Tuk. Itu di situ itu tidak siapa bisa itu? Jelaskan. Sudahlah, banyak orang Kristen yang nggak dikasih tahu ya. Siapa ini yang diciptakan ini? Siapa ini yang diciptakan di sini? Siapa? Makanya perikopnya harus jelas di situ. Iya itu keutamaan Kristus. Ini keutamaan Kristus. Iya makanya dibaca Kolose yang ayat 16-nya. Kenapa lu lompatin? Kenapa lu lompatin? Ya ada sekarang saya tanya, siapa dia jangan itu? Tanya lu jawab dulu ini. Jangan tanya lu jawab dulu. 16 itu siapa? Siapa ini keutamaan yang diciptakan? Siapa itu? Jawab. Kali gini gue ikat tanganmu sama kakimu, kok nggak bisa kabur. Gue ikat lo. Temanmu tadi udah sadar dengan sendirinya Wahyu 3:14. Sekarang ini kau harus di sini. Siapa ini yang diciptakan ini? Gue ikat tanganmu sama kakimu. Gue ikat lo ya. Sadar lauten. Kompres dulu itu. Siapa ini yang diciptakan? Ayo. Nantilah, 1. waras. Diam dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama. Siapa itu yang diciptakan di situ?
Siapa? Makanya itu dibaca di ayat 16-nya. Jangan siapa itu? Sampai habis, tetap aja ya, habis. Sampai habis lu baca dah. Coba si Logos itu Pak Waras. Lu masih ngomong gue turunkan tadi gue udah berjanji kalau masih ngomong gue turunkan ya. Saya itu tegas orangnya gitu loh. Baik dulu nanti kau sabar dulu. Temanmu dalam kesulitan ini. Mestinya kau bantu dia. Kau bantu dia. Makanya dibaca di ayat 16-nya. Di ayat 15 itu oke, di situ dikata dia itu memang sudahlah Logos tobat Logos Yesus. Oke. Kan sudah saya bilang. Terus siapa itu yang diciptakan di situ? Siapa? Jawablah. Makanya dipahami kalimatnya lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Ya siapa itu yang utama yang diciptakan siapa? Ya dari semua ciptaan Tuhan, dari semua ciptaan siapa? Allah. Siapa aja yang ciptaan Tuhan itu? Malaikat. Apalagi? Manusia. Manusia siapa? Langit dan bumi. Manusia siapa? Manusia ada manusia yang pertama diciptakan. Oh, cuma Adam doang yang diciptakan, manusia lain tidak. Kan kita ini dilahirkan, tidak diciptakan. Kalau binatang diciptakan nggak? Binatang diciptakan nggak? Diciptakan. Ya. Manusia tidak, Adam doang ya. Dasar kucluk. Ya kucluk itu kau. Kita ini bukan dilahirkan. Kita ini bukan diciptakan tapi dilahirkan. Ya udah diam dibaca jadi lagi. Bang Andi, kuncinya semua sini Bang Andi. Yohanes 1:3 ini bicaralah Bapa. Ya, segala sesuatu jadikan oleh Dia Bapa. Tuhan ya. Dan tanpa Dia tidak ada satu ataupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa yang ada di dunia ini, apapun itu diciptakan oleh Tuhan, termasuk Yesus. Nih, versi lain diciptakan. Coba ada yang normal satu nih. Dia itu maksudnya. Ya udah diam dulu kau, dia diam. Kita butuh perbandingan. Ferdinand sama Malam. Ferdinand. Ya. Ferdinand Kristen. Katolik. Manusia itu diciptakan atau tidak, bro? Manusia diciptakan. Oke. Kamu itu diciptakan atau tidak? Diciptakan. Lebih waras Katolik daripada Logos. Ini kau doang sendiri nih. Manusia tidak diciptakan, hanya Adam katanya. Ini Bang Andi, segala satu diciptakan. Jadi ada diciptaan semua, enggak? Lebih pintar dikit daripada lu Logos. Makanya harus dipahami, ciptakan itu kan dari tidak ada menjadi ada. Kita ini bukan, kita yang sekarang ini bukan diciptakan. Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan. Kita adu aja sama Katolik dia. Katanya menurut Logos ini. Seperti simsalabim langsung ada. Lu diam dulu di situ di pojok. Ferdinand, kamu kan Katolik. Menurut ini, kita ini sebagai manusia tidak diciptakan. Pendapat kamu gimana, Bro Ferdinand? Diciptakan lah Bang. Cuma omelin tuh si Logos tuh. Omelin si Logos. Oke Bang. Jadi Yesus diciptakan Bang. Diciptakan Logos. Tuh. Abang Tuhan Abang siapa? Tuhan Abang siapa? Yesus. Oh oke, gini Bang, oke ya. Kita bicara di luar agama aja. Ribut nih. Nggak bisa ribut ini Katolik sama Protestan nih. Hajar dia, Bang. Kita bicara secara sains saja, secara sains. Nggak usah lu gak ngerti sains lu, ini aja dulu manusia itu atau diciptakan. secara bahasa lah, oke. Nggak usah secara bahasa lu ngerti. Kita yang sekarang ini, udah diam dulu. Kita ini. Udah Kak, kita udah memahami kau. Ibumu itu tidak diciptakan, kau tidak diciptakan, udah. Tapi menurut Ferdinand Katolik, semua manusia itu diciptakan. Kau doang yang berbeda pendapat di sini gitu loh. Udah nggak usah lo bolak-balik. Diciptakan itu Adam dan Hawa yang diciptakan. Iya, menurut kau itu. Kita dilahirkan. Kita nggak bisa memaksakan kau menjadi pintar. Kita di sini nggak bisa memaksa kau jadi pintar. Biarlah kau begitu selamanya seumur hidup. Manusia itu tidak diciptakan gitu loh.
Kita semua diciptakan, tapi tetap Yesus Tuhan kita, Logos. Jangan jangan botol kita, jangan perbodohi umat kita, Logos. Iya, orang banyak ayatnya kok. Berarti Yesus diciptakan, Bang? Iya, ayatnya banyak. Diciptakan, tapi tetap Tuhan kita, Logos. Tuh, lebih jujur dia, Ferdinand. Oke, ya sudah, itu pemahaman abang ya, oke. Tapi pemahamanku, lo ada ayatnya sekarang ini. Bukan pemahaman, anak bayi juga tahu, Logos. Kamu jangan botol-botol amat, jangan ngomongin umat kita. Begini, secara ilmu pengetahuan, ini pelajaran anak SD loh, Bang. Pelajaran anak ini SD, kitabmu, Bang. bro. Yohanes 1:3 ini terbukti ciptaan. Segala sesuatu diciptakan, tidak ada satupun tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Apapun yang ada di bumi ciptaan. Oke, sekarang coba buka KBBI. Apa arti cipta? Tidak ada menjadi ada. Gimana sih lu? Oke. Cipta itu karya. Iya, dari tidak ada menjadi ada. Kau tadinya tidak ada, terus kau menjadi ada, berarti ciptaan, Kucuk. Iya, berarti abang manusia pertama. Abang manusia. Ya Allah. Ya, benar-benar Kucuk. Berarti Anda itu manusia pertama. Parah kok. Anda manusia pertama. Manusia pertama ya Adam, Kucuk. Iya sudah, makanya bukan diciptakan tapi dilahirkan. Ilaha illallah. Ayat mumpun kau bantah. Coba sedikit Logos. Silakan dong. Itu yang menjadi sperma itu dari mana? Apa yang apa yang dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi sperma? Iya karena dari Adam kan dibilang beranak cuculah, beranak cuculah katanya. Sperma dan sel telurnya. Kan Allah mengatakan beranak cuculah katanya. Aduh. Apakah Tuhan menciptakan miliaran manusia? Sperma itu Adam yang lain. Apakah Anda manusia pertama? Ini dari sisi Anda kan medis, bukan manusia pertama. Medis, Anda itu dilahirkan, ini dari sisi bukan medis, diciptakan. Itu Pak Dokter Logos. Secara ilmu pengetahuan juga, secara ilmu pengetahuan, secara sains, kita dilahirkan, bukan diciptakan. Anda pahami dulu, arti ciptaan dan diciptakan itu menjadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apakah Anda malah manusia? Sperma dari mana? Dari nutrisi, dari pati tanah. Nutrisi yang ada masuk dalam tubuh bapak dan ibumu, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, itu yang membentuk sperma. Berarti diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Kemudian bertemulah sperma dan sel telur tadi. Kemudian berkembang dari satu sel menjadi dua menjadi 4 dan seterusnya, terbentuk ari-ari, terbentuk tadi pusat, terbentuk otakmu, terbentuk telingamu, matamu dan sebagainya. Bagaimana kamu bilang tidak diciptakan itu? Ya karena bukan manusia pertama. Kalau Anda mengatakan Anda itu diciptakan. Biar aja botol dok, susah. Biar dia botol sampai. Berarti Anda manusia pertama. Kalau ya, udah cukup. Berarti Anda manusia pertama. Udah, diam. Kamu nggak diciptakan kau, nggak usah. Kau tidak diciptakan udah. Nggak usah daripada diputar-putar. Biarlah dia menjadi bodoh dengan sendirinya. Buat manusia ini. Anda yang bodoh. Iya udah. Dari mana jalannya? Sekarang kita melangkah kedua. Yang menciptakan Adam menurut kami siapa yang menciptakan Adam? Yang menciptakan Adam Allah. Bukan Yesus. Udahlah Logos, jangan Firman kita, Logos. Firman itu ya kan Yesus belum ada, tapi di Firman itu dijelaskan. Firman itu Yesus. Udahlah. Firman itu Yesus. Udahlah malu kita Logos. Aduh. Kristen dia. Naik. Sekarang yang menciptakan Adam siapa tadi Logos? Tuhan katanya. Makanya dikasih saya waktu ngomong. Enggak usah ngomong. Yang menciptakan Adam siapa? Sebut namanya, Buru. Yang menciptakan Adam siapa? Allah dengan firman-Nya. Firman-Nya yang menciptakan itu Yesus. Saya nggak nanya caranya menciptakan. Sebutkan nama siapa yang menciptakan Adam. Allah. Bukan Yesus. Yesus. Diulang. Yang ini kok mendua ini kau ini. Karena Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang menciptakan Adam? Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang menciptakan Adam? Siapa yang menciptakan Adam? Bapak B Yesus. Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada Adam?
Ya lebih tua Adam lah. Loh, itu secara inkarnasi. Secara hakikat. Yesus yang menciptakan Adam. Secara hakikat dan keilahian, Yesus lebih tua. Tidur. Yesus yang ciptain Adam. Dualisme yang muncul secara bersamaan. Yesus yang ciptain Adam. Mempertanyakan dualisme. Lo diam dulu di situ di pojok. Yesus yang ciptain Adam, tapi lebih tua Adam daripada yang menciptakan Adam. Kau sakit kau itu, kau berobat jalan kau itu. Secara hakikat dan keberadaan, Yesus lebih Tuhan karena kan dia firman. Oke. Jadi lebih tua Yesus daripada Adam ya? Karena dia firman sebelum dia sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan begitu. Oke, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Oke, kita bicara inkarnasi ya. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Tinggal jawab. Mana lebih tua Maria? Karena kan Maria ibunya begitu. Jadi anaknya Maria yang menciptakan Adam, begitu? Betul nggak? Secara lagi. Yesus tidak diciptakan. Iya enggak, menurut kamu enggak. Jadi anaknya Maria. Yesus dilahirkan tanpa proses biologi. Diam dulu. Anak yang dilahirkan Maria itulah yang menciptakan Adam, begitu? Setuju? Betul? Secara hakikat dan keberadaan, iya karena firman. Ya udah, iya katanya. Ya udah. Yang dilahirkan Maria itu yang menciptakan Adam, betul? Secara hakikat dan keberadaan Yesus, Yesus, karena Yesus adalah Allah. Jadi yang dilahirkan Maria itulah yang menciptakan Adam. Setuju? Biar jadi piti-piti nih orang di TikTok nih. Gimana sebentar ya, coba ulang. Diulang ya. Jadi yang dilahirkan Maria itu yang menciptakan Adam, betul? Secara hakikat dan keberadaan ya, karena Yesus adalah firman. Oke. Jadi yang menciptakan Adam adalah anaknya Maria, betul? Secara hakikat dan keberadaan ya. Ya. Coba ulang kata-kataku. Anaknya Maria yang namanya Yesus yang menciptakan Adam. Coba diulang. Gimana? Anaknya Maria yang bernama Yesus yang menciptakan Adam. Coba diulang. Kok Adam? Anaknya Maria namanya Yesus yang menciptakan Adam. Yesus tidak diciptakan, Yesus dilahirkan. Benar-benar dia nggak dengar nih. Siapa bilang Yesus? Saya nggak ngarah ke sana. Anaknya Maria yang namanya Yesus yang menciptakan Adam. Betul apa betul? Yesus tidak diciptakan, Yesus dilahirkan. Siapa sih yang membahas Yesus? Adam. Benar. Udah. Dari mana jalannya? Udah. Mau turun malu di Bang Andi. Trek Bang Rudi. Benar. Timo. Kok ada orang kayak gini masih hidup ya? Ampun. Ada Timo saya pernah lihat turun. Kayak begitu masih hidup ya? Subhanallah. Bagaimana ya pola pikirnya ya Bung Handi ya? Bagaimana ya berpikir ya? Ya rusak otaknya gara-gara sering makan itu. Iya, boleh jadi pola pikirnya berubah karena gennya berubah. Boleh jadi seperti itu. Genetikanya kan berubah, jiwanya jadi berubah kan? Izin dulu, aku mau beli obat cacing dulu bentar. Ya silakan.